Saudara Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, belum juga ditahan oleh polisi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan polisi ini tidak menahan Firly dan bagaimana pula seharusnya perkara ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Melalui sambungan Zoom sudah ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Ada juga Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, ada M. Yasin dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya mau ke Prof. Hipnu dulu deh. Prof. Hipnu, ini kan kita sudah melihat ya, Firly Bahuri ini sudah 2 kali diperiksa. Kenapa sudah 2 kali diperiksa, tapi juga belum kunjung ditahan? Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas 5 tahun, terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi 2 syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun. Dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyidik dapat, bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Gitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyidikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urgen itu ada tingkat penyidikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyidik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu equal atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran, kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak. Dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran sosiologi hukum, nah ini hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai ketua KPK. Bintang 3. Saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Jadi ada tali ulur terhadap tokoh-tokoh tertentu. Kita nggak melihat. Sehingga pada titik tertentu jangan dulu, jangan dulu. Tapi ingat loh Mbak, kita harus bekerja loh. Pak Firly juga cerdik. Tadi kita diskusi ya. Tanggal 11 itu sudah ada pra-peradilan. Kalau itu memang tanggal 11 Pak Firly belum ditahan, Pak Firly bisa beralasan menunggu dulu putusan pra-peradilan. Nah ini agak repot. Oleh karena itu kecerdikan KPK dalam hal ini secepatnya harus melakukan upaya hukum penahanan. Karena jangan sampai nanti mulur lugu dulu menunggu pra-peradilan. Ini jadi masalah. Karena pra-peradilan juga mudah-mudahan sih on the track ya hakimnya ya. Karena bukti sudah cukup sehingga tidak ada alasan lagi pra-peradilan diterima. Kalau menurut bukti kan kita sudah tahu penetapan tersangka Firly Bahuri ini berdasarkan 2 alat bukti yang memang cukup. Bahkan kita lihat memang sudah dicekal juga kalau tidak salah ya Prof. Hipnu. Nah, Anda melihat ada tarik-menarik. Pak Taufik Basari, pandangan Anda bagaimana soal ini? Ada memang unsur tarik-menarikkah sampai akhirnya sudah 2 kali diperiksa tapi tidak kunjung juga ditahan? Ya kalau kita bicara soal normatif sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hipnu ya, bahwa penahanan itu memang bukan keharusan ya, tetapi kebutuhan ya, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dengan ketentuan KUHP ya. Apakah memang dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Nah itulah yang menjadi alasan untuk dilakukan penahanan. Selama tidak ada alasan itu tentu kembali kepada pihak penyidik ya, apakah akan melakukan penahanan atau tidak. Itu dari segi normatifnya. Nah, tetapi memang saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa ada persoalan, mungkin ada persoalan juga terkait dengan posisi Pak Firly di sini sebagai ketua KPK nonaktif dan juga sebagai jenderal polisi bintang 3 yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak Polri sepertinya seperti itu ya, untuk apakah segera melakukan penahanan atau tidak. Tapi menurut saya yang paling penting ya, penegakan hukum tetap harus berjalan ya. Jangan kemudian karena alasan-alasan itu jadi menghalangi
tugas-tugas pihak kepolisian dalam hal menegakkan hukum. Ya mudah-mudahan kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas kita berikan dukungan terus penuh kepada proses hukum yang berjalan. Kita hormati proses hukumnya. Tapi yang paling penting juga ya harus jadi pembelajaran juga bagi KPK ya untuk membenahi institusinya maupun membenahi kepercayaan publik kepada KPK terkait adanya dengan kasus ini. Pak Yasin baru bergabung kembali ya. Nah, kalau menurut kacamata Anda, Pak Yasin sebagai Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, apa yang punya poin-poin kritis apa soal ini? Karena kan kita melihat ini sudah 2 kali bahkan diperiksa, sebelum-sebelumnya pemeriksaan sempat tidak kooperatif begitu. Catatan kritis Anda soal ini apa, Pak Yasin? Ya, saya sebagai saksi ahli yang dipanggil Polda maupun Barreskrim sudah menyarankan agar Pak Firly ini cepat ditahan, nanti mempengaruhi pihak-pihak lain sehingga membuat kegaduhan baru yang justru melanggar asas-asas hukum pidana, kan biaya murah, harus dengan sederhana, dan proses peradilan asasnya kan harus cepat ini. Kalau nanti maju tanggal 11 ini, para peradilan akan mengulur waktu nanti, padahal buktinya udah cukup itu Mbak. Jadi harus segera ditahan kalau menurut saya. Jadi tanggal 11 itu kan hari Senin. Ya kalau ada pemeriksaan lagi di dalam minggu-minggu ini, itu kesempatan kepolisian untuk menahan. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu dan Pak Basari tadi juga harus equality before the law. Jadi jangan dibedakan karena dia itu adalah ketua KPK seakan-akan harus ada unggah-ungguh di dalam melakukan proses hukum, yang tidak ada itu. Termasuk karena Jenderal Bintang 3 mungkin kalau menurut Prof. Ibnu, tanggapan Anda, Pak Yasin? Ya siapapun lah di hadapan hukum kan sama itu, equality before the law. Jadi harus the same treatment di dalam perlakuan hukum. Tidak ada itu yang seperti itu. Masa kami dulu ya siapapun, ya gubernur, ya menteri, gubernur BI. Kalau memang waktunya ditahan ya harus ditahan untuk menghindari tadi yang disebutkan oleh Pak Basari tadi, menghilangkan barang bukti, terus kemudian mengulang perbuatan kembali dan lain sebagainya sesuai dengan aturan hukum, ya ditahan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami mengharapkan dulu itu memberikan saran kepada Kapolda maupun Barreskrim ini segera diajukan saja pemberkasan ini sehingga diterima oleh pengadilan anti korupsi itu, peradilan korupsi ya, itu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan pra peradilan. Di dalam lingkup limitasi sesuai dengan KUHP pasal 77 itu juga tidak masuk limitasi yang harus dicarikan sah atau tidaknya proses. Misalnya saja kalau itu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penutupan, ganti rugi kerugian dan rehabilitasi. Ya ini gara-gara dulu itu ada Pak Sarpen itu hakim itu, penyidikan itu merupakan suatu katakanlah ada penafsiran ekstensif yang seharusnya tidak masuk di dalam pra peradilan. Ini dikembalikan aja itu, limitasi itu harus dipergunakan itu di dalam itu. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah melihat paket sebelumnya ya, bahkan Pak Abraham Samad mengatakan ada kesan tarik-menarik. Anda melihatnya juga seperti itu? Ya saya kira sudah tidak ada tarik-menarik. Ini kan sudah tersangka, tinggal menahan, sudah diproses hukum, kemudian dilakukan pemberkasan ke kejaksaan. Kalau KPK kan bisa sendiri pemberkasan, kemudian harusnya sudah bisa jalan mulus ya untuk penahanan ya. Iya, ke pengadilan tipikor segera ini. Kalau sudah diterima di pengadilan tipikor pemberkasan itu tidak ada peluang untuk pra peradilan, itu mestinya segera saja. Ini kan sudah diketahui oleh umum proses hukum ini. Banyak ahli hukum seperti Pak Basari, Pak Prof. Ibnu itu kan. Ya, ini kita mendorong saja ini. Kita jangan lagi itu bermanuver di dalam suatu katakanlah teori-teori hukum. Itu sudah memenuhi syarat untuk segera dilakukan penahanan. Kalau menurut kami seperti itu, sehingga apa yang tadi diceritakan oleh Pak Basari maupun Prof. Ibnu tadi
Kok nggak ada equality treatment itu, equal treatment itu loh. Permasalahannya itu Syahrul itu udah ditahan ya. Dia yang memeras Syahrul juga harus ditahan gitu segera gitu. Kalau menurut saya begitu, Mbak Adisti. Oke, Pak Taufik Basari, Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya memang ada equality before the law. Bahkan tadi Pak Yasin mengatakan harusnya ada equality treatment di sini. Ya, equality before the law dan equality treatment dalam penegakan hukum itu adalah satu keharusan ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Karena itu juga akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada proses penegakan hukum. Oleh karena itulah maka pihak penyidik itu juga harus melihat pertimbangan hal tersebut ya untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya yang memang dimiliki oleh pihak penyidik ya untuk melakukan sesuatu terhadap kasus ini. Kenapa? Karena kalau yang muncul adalah perlakuan yang tidak sama, yang akhirnya kan publik itu justru akan menarik kepercayaan kepada proses penegakan hukum. Saat ini kan kita ingin membangun kepercayaan publik untuk penegakan hukum, dan saya lihat untuk di kasus ini dukungan publik juga sangat luas. Tadi Pak Yasin sudah katakan sudah banyak pengamat, sudah banyak kelompok masyarakat yang memberikan dukungan agar proses penegakan hukumnya terus dilakukan, dijalankan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi bahan penguat ya bagi penyidik ya untuk melakukan tindak lanjut dari proses penegakan hukum ini. Oke, memang sebenarnya sudah banyak ya desakan-desakan penahanan, tidak hanya dari masyarakat begitu yang kemudian menanti polisi dan juga KPK, bahkan polisi begini ya untuk melakukan penegakan hukum yang memang seadil-adilnya. Nah, kalau dari Prof Hipnu sendiri melihat ada celahkah upaya hukum yang dilakukan oleh Firly Bahuri, karena kita tahu memang saat ini tengah mengajukan pra peradilan begitu. Jadi namanya pra peradilan itu kontrol di praadjudikasi, kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Terhadap penetapan tersangka. Artinya penetapan tersangka bukti yang kita lihat di beberapa media itu sudah puluhan. Jadi kalau kita bicara bukti, saya kira lebih dari cukup itu. Kemudian terkait syarat, saya kira penyidik juga syarat sudah sedemikian rupa. Kemudian terkait dengan yang lain nggak ada. Jadi kalau kita lihat kasus Pak Firly itu hanya terhadap penetapan tersangka. Kalau pra peradilan itu banyak Mbak, ada penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, SPDP, penggeledahan dan sebagainya. Ini banyak. Tapi pertimbangan dari Pak Firly ini sebetulnya sangat gampang lah gitu, gampang. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat upaya pra peradilan ini dilakukan, itu saya kira hanya mengulur waktu aja Mbak yang dilakukan. Dari konsep hukum sudah tidak ada celah. Dan mudah-mudahan peradilan juga pada concern peradilan yang ada. Karena gini Pak Yasin, kalau kita dulu zaman-zaman awal mungkin Pak Yasin sebagai wakil ketua itu kan nyeleneh putusannya. Yang diperlakukan bukan barang bukti tapi adalah penyidiknya. Karena waktu itu penyidiknya bukan penyidik polisi, tapi BPK. Kan itu permasalahan gitu. Itu yang jadi masalah. Ini mudah-mudahan enggak. Oleh karena itu segera saja dalam kasus ini sebagai bentuk kewibawaan negara, kewibawaan Polri. Ini ingat, dalam menguat suara sehingga tidak ada suatu sedikit pun perbedaan. Semuanya sama saja. Karena ingat loh, Pak Firly juga kalau kita lihat bagus itu narasinya. Saya kan sudah 35 tahun di kepolisian, sudah banyak dan ini suatu empati untuk supaya ditahan. Nah itu sudah nggak berlaku dalam konteks hukum pidana karena bicara bukti cukup segera dilakukan pemeriksaan. Jadi ini menjadikan pemeriksaan. Karena apa? Ini akan menjadikan gini Mbak. Kalau kita lihat pencegahan, ini juga menjadikan role model Mbak. Sejauh mana Ketua KPK memberikan suatu keteladanan. Nah, adik-adik pencegahan penyuluhan itu baik sekali. Bisa memberikan contoh gitu loh. Sehingga jangan sampai konsep pencegahan yang di KPK juga menjadi hambar ketika penegakan hukum tidak konsisten. Karena penegakan hukum itu juga berimbas pada pencegahan-pencegahan yang dilakukan di beberapa lini dalam masyarakat. Tapi memungkinkan tidak kemudian polisi ini akan melakukan penjemputan paksa dan juga menahan Firly sebelum pra peradilan ini bergulir begitu? Sangat mungkin, Mbak. Sangat mungkin. Tapi pertanyaan sekarang mungkin dipanggil dulu dong. Mau atau tidak gitu kan, Pak Roto? Dipanggil dulu, nggak ujuk-ujuk. Kemarin kan sudah dipanggil, harusnya kan dipanggil lagi, ada kebutuhan. Kecuali kemarin kalau SY kan nggak datang-datang. Nah ini kan etika juga harus ada. Jadi jangan sampai juga pemanggilan ini juga pemanggilan keadaan dorongan, tapi pemanggilan berdasarkan mekanisme dipanggil nggak datang, langsung dilakukan suatu upaya
paksa. Mhm, mhm. Kalau Pak Yasin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian banyak orang yang juga ini syarat politis. Anda melihatnya apakah seperti itu? Ya, saya ini menilai bahwa ada kegamangan gitu, karena Mengapa Pak Firly kegamangan? ya karena satu korp, nah, pangkatnya jenderal, saya kira harus ndak harus ewoh pakai ewoh lah. Hmm. Kalau memang sudah buktinya cukup, posisinya tersangka, beberapa kali juga diperiksa, terakhir juga ada penggeledahan di apartemen yang baru, di Kebayoran Baru, ini kan luar biasa. Bukti-buktinya sudah berlapis, harus dipasang juga pasal, yaitu pada waktu beredar pertemuan itu belum dipasang pasalnya untuk delik formilnya, yaitu pasal 65 Yungto pasal 36 Undang-Undang 30 tahun 2002 yang masih hidup itu pertemuan dengan tersangka atau pihak yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh KPK itu belum dipasang, ragu itu. Nah, dipasang saja di samping pasal 12E kecil, pasal 12B besar, pasal 65 KUHP, ya pasal 65 Yungto 36 Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya, sehingga sangat berlapis dan itu make sense. Karena pemerasan itu kan harus melalui pertemuan-pertemuan seperti itu yang memang kali ini memang belum pernah dipasang sih pasal itu di dalam satu delik pidana itu. Tapi ini kesempatan yang baik, ini buktinya sudah berlapis dan jangan sampai ya kesannya adalah memperpanjang sandiwara, kalau enggak boleh saya bilang kegaduhan ya. Terlalu panjang ini. Polisi sudah kita hargai, kita apresiasi profesionalitas dan kehati-hatian. Kurang apa lagi ini? Udah kita apresiasi loh ya. Kehati-hatian, profesionalitas, kemudian sampai tersangka, giliran nahan, gampang lagi. Ya, ini kan masyarakat jadi berspekulasi luas nanti. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang kemudian liar begitu ya di masyarakat. Iya. Apa sebaiknya langkah dari KPK dan juga Polri? Karena ini adalah dua lembaga yang memang seharusnya betul-betul menegakkan hukum dan juga keadilan. Apalagi kita tahu kemudian pimpinan KPK yang memang seharusnya menjadi teladan dan juga menjadi contoh yang baik bagaimana tidak melakukan korupsi, pemerasan dan segala macam, justru kemudian malah terjerat begitu ya. Kita akan bahas apa yang harusnya dilakukan oleh KPK dan juga Polri untuk mengembalikan citra publik sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana proses hukum yang saat ini ditangani oleh polisi terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang sudah 2 kali diperiksa dan menjalani pemeriksaan tapi belum juga ditahan begitu. Dan apa sebaiknya langkah KPK dan juga Polri, dua lembaga penegakan hukum ini, untuk kemudian mengembalikan citra publik lagi? Kita masih membahasnya dengan Pak Yasin, ada dari Komisi 3 DPR, juga ada Mas Taufik Basari dan juga ada Prof. Hipnu. Saya ke Pak Yasin dulu deh. Pak Yasin, ini kan sebagai pimpinan KPK, apa sebaiknya langkah yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian mengembalikan lagi kepercayaan publik? Kalau saya mereview kembali 8 hari yang lalu, ada sebuah artikel yang mengatakan tak ada bantuan hukum dari KPK untuk Firly Bahuri. Apakah ini kemudian menjadi upaya KPK untuk menumbuhkan kembali atau mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap KPK? Iya. Jadi tugas dan fungsi KPK itu di samping pencegahan, penindakan, ada koordinasi, ada supervisi, ya, dan lain sebagainya. Tadi ada, misalnya saja dikoordinasi, boleh melakukan koordinasi itu dengan kepolisian dalam lingkup proses penindakan. Jadi kami itu dulu sering melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membahas suatu kasus yang untuk misalnya hambatan-hambatan yang di dalam menangani kasus saling memberikan masukan sehingga kasus itu menjadi baik. Itu koordinasi di bidang penindakan. Nah, kasus yang menyangkut Firly ini itu seharusnya ada bantuan hukum dari pihak KPK karena kasusnya adalah kasus korupsi. Seharusnya ada bantuan hukum.
Ya, bantuan hukum itu ada diatur dalam undang-undang. Kalau kasus korupsi yang menyangkut pimpinan KPK itu misalnya staf yang membantu di dalam pemeriksaan itu untuk mengeluarkan data-data atau mensuplai data-data. Seperti kami dulu diperiksa juga begitu. Aha. 5 hari diperiksa oleh Barreskrim juga ada pendamping dari Biro Hukum. Sampai hafal namanya yang mendampingi saya itu Pak Ruseno gitu. Jadi didampingin terus. Kalau lingkup kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain itu terhadap KPK itu adalah dugaan pidana korupsi. Nah, akhirnya kan sudah selesai kan itu. Jadi di samping itu kami tambahkan dulu sebelum kami dilantik, artinya mengucapkan sumpah di hadapan presiden dulu, kami berlima itu sepakat. Misalnya di antara 1 di antara 5 ini ada yang korupsi, nanti yang memproses hukum itu adalah 4 pimpinan KPK yang lain. Jadi clear. Jadi bukan kok ini penegak hukum yang lain, itu terlambat berarti KPK-nya. Dewasnya juga terlambat, tidak bisa mengidentifikasi atas dugaan pelanggaran etik. Jadi harus menjadi role model itu, contoh bersih-bersih itu apabila terjadi korupsi di lingkungannya, ya ditangani sendiri. Kita lihat nih Lili Piantuli itu, kan malah begitu keluar kan selesai. Apa seperti itu? KPK itu mencontohkan pimpinannya keluar atau mengundurkan diri, proses hukumnya tidak lanjut. Ini kan sangat tidak baik nih dinilai oleh masyarakat. Itu Mbak Adisti ya. Itu seperti itu. Jadi bantuan hukum itu memang seharusnya dilakukan oleh KPK. Salah satunya mungkin berupa pemberian data-data dan juga informasi, begitu ya? Iya, pokoknya didampingi apa yang dibutuhkan atas pertanyaan penyidik atau penyelidik. Sekarang kan penyidik itu dibantu, ada hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau untuk pidana umum memang tidak ada kewajiban KPK untuk membantu. Lah ini kan pidana khusus, korupsi. Anda melihat kenapa kemudian alasan KPK ini tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly? Kalau dari kacamata pribadi Anda begitu? Ya, saya kira pemahaman hukumnya kurang komplit gitu loh. Orang yang masuk KPK itu harus paham hukum, gitu loh. Apapun latar belakangnya, gitu. Ya kalau kurang lengkap ya sekolah di bidang hukum juga, gitu loh. Sambil bekerja kan bisa itu. Nah, sehingga mempunyai pemahaman yang jelas di bidang hukum. Begitu, Mbak Disti. Jadi ya banyak polemik dan kesempatan sekarang bersih-bersih lah di KPK itu. Bila ada hal-hal yang semacam ini, track record jelek dan mengembangkan milieu yang jelek, bukan milieu integritas, kemudian bukan milieu yang honesty misalnya, transparansi dan accountability di antara pimpinan atau jajarannya ya harus segera diproses etik. Tapi jangan hanya istilahnya formalitas. Proses etik oleh Dewas itu harus wajib mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku atau aturan etik itu sendiri. Gitu, Mbak. Oke, Mas Tobas, Anda melihat ini menjadi salah satu momentum yang seharusnya pas ya begitu bagi Polri dan juga KPK untuk benar-benar bisa dikatakan membuktikan kepada publik agar kepercayaan publik ini kemudian meningkat kembali setelah kita tahu Ketua KPK nonaktif ini terjerat kasus pemerasan dan juga korupsi. Apa yang seharusnya dilakukan dua lembaga ini untuk mengembalikan citranya? Ya, pertama dari institusi KPK-nya harus bersedia untuk membantu proses penegakan hukum yang juga sedang berjalan. Ya, apabila ada kebutuhan terkait dengan dokumen-dokumen, dengan bukti-bukti, maka pihak KPK juga harus terbuka ya untuk memberikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut ya sebagai bahan tindak lanjut dari penyidikan yang sedang berjalan. Nah, sehingga harus ada koordinasi yang baik antara pihak KPK dengan Polri. Yang kedua, tentunya kita berharap ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi KPK ya untuk membenahi dirinya sendiri. Ya, baik itu para pimpinan beserta seluruh jajaran ke bawahnya, termasuk juga Dewan Pengawas atau Dewas ya. Kan tadi juga Pak Yasin juga mempertanyakan ya, kenapa sampai terjadi seperti ini sementara kok tidak tercium oleh pimpinan KPK yang lain ataupun juga belum ada hal-hal yang dilakukan oleh Dewas ya. Oleh karena itulah maka pertama-tama KPK harus menunjukkan apa yang mereka lakukan secara konkret yang mampu memberikan kepercayaan pada publik bahwa KPK sedang bersih-bersih ya, sedang ingin memperbaiki diri. Tapi kalau tidak ada
Ya, kalau tidak ada hal yang tidak dilakukan, maka ya sulit akhirnya publik kembali percaya. Oleh karena itu butuh bukti yang konkret apa yang dilakukan oleh KPK dalam hal memperbaiki dirinya khusus untuk kasus ini. Nah, itu yang itu paling penting juga. Kita tunggu juga dari pihak KPK-nya. Untuk Polri sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Ini menjadi momentum seharusnya ya bagi Polri untuk menunjukkan bahwa memang ini loh kita menegakkan hukum equality before the law, equality treatment. Apakah ini seharusnya menjadi momentum untuk Polri untuk menunjukkan ini? Ya betul, ini juga menjadi momentum bagi Polri bahwa Polri mampu untuk profesional ya, independen, tidak terkait dengan intervensi dari kekuasaan dari pihak tertentu. Dan karena itulah maka penegakan hukum ini harus berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan profesionalisme. Nah, oleh karena itulah maka sama-sama masyarakat juga harus memantau ya proses ini, dan kalau saya lihat memang dukungan masyarakat sangat kuat. Ini juga menjadi modal bagi pihak semakin profesional dalam menjalankan penegakan hukum dalam kasus ini. Anda punya keyakinan Firly Bahuri ini nanti akan dilakukan penahanan untuk menunjukkan Polri ini tidak tebang pilih bahkan terhadap salah satu anggotanya yang Jenderal Bintang 3? Begini, kalau kembali kepada penahanan tentu ada dua hal ya. Pertama memang alasan normatifnya ya. Yang kedua juga mungkin saja ada hal-hal yang terkait dengan strategi penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Apakah akan menahan segera atau nanti atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang paling jelas ketika memang ada kebutuhan untuk menahan, ketika memang ada kekhawatiran sesuai dengan KUHP ya bahwa seseorang itu harus tahan, maka tidak ada alasan lain selain menahan. Tapi kalau kemudian kekhawatiran tersebut tidak ada, dan itu juga bagian dari strategi penyidikan, ya tentu juga kita hormati ya pilihan-pilihan langkah yang dilakukan oleh Polri. Terkait dengan sudah nonaktif begitu ya, apakah DPR sendiri dalam hari ini Komisi 3 tetap akan tetap 4 pimpinan KPK saja kemudian yang memimpin KPK, karena kan kita tahu waktunya singkat sekali, nanti sebentar lagi ada pemilihan ketua KPK atau pimpinan KPK yang baru lagi. Ya, ya saat ini ada 4 pimpinan KPK yang sedang berjalan, sudah ada yang ditunjuk sebagai PLT dari ketua. Ya tentu ya biarkan ini berlangsung berjalan, ya nanti kita akan terus menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 kepada KPK. Sekaligus juga itu tadi menagih apa yang akan dilakukan KPK ya dalam hal berbenah diri, dalam hal bersih-bersih diri, dalam hal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK dan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Apakah ada dalam waktu dekat untuk memanggil KPK dan juga Polri terkait membahas khusus soal ini? Ya, kalaupun ada itu masih pada masa sidang berikutnya. Saat ini baru saja kemarin kita masuk masa reses, ya sehingga kalau ada pemanggilan hanya bisa dilakukan pada masa sidang, dan masa sidang berikutnya masih di bulan Januari nanti. Jadi selama reses ini ya mungkin kita hanya memantau saja ya di luar persidangan-persidangan di Komisi 3. Jadi libur tahun baru dulu ya. Bukan libur, tapi kembali ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi. Iya betul. Prof Hipnu, terakhir Prof Hipnu, apa yang dari kacamata hukum Anda, apa yang harus dilakukan oleh Polri dan juga KPK untuk kemudian mengembalikan citra dua lembaga ini di tengah kepercayaan publik yang ya bisa dikatakan pesimis begitu ya? Betul, Pak. Jadi pesimis karena tingkatan tadi hukum tidak bekerja pada koridor equal kan itu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini masih ada waktu. Jadi segeralah saja dilakukan upaya hukum, karena upaya hukum itu bagian yang sah dalam suatu penindakan. Dan karena besok tanggal 11 itu adalah sidang pra peradilan, mungkin lebih baik ya Mabes Polri nggak hadir dulu, kan itu nggak hadir dulu, diperpanjang. Kemudian pada waktu perpanjangan itu memanggil kembali Pak Firly, ya, karena jangan sampai sudah sidang Pak Firly nggak hadir. Ini yang kita terikan begitu, karena dalam suatu proses hukum itu bicara strategi, Mbak. Bicara strategi apa yang tepat? Gitu. Karena publik tadi sudah mendapatkan suatu masukan yang cukup baik, publik dorongannya kuat, berharap pada penegakan hukum, apalagi situasi mau pemilu, situasi penegakan hukum yang tanda petik, semua pejabat kena, itu Pak Taufik. Kan ini kan seperti ini. Lagi contoh,
Bagaimana meninggalkan suatu citra yang baik? Ya ditangkap, ditahan. Bagaimana penahanan? Ini sudah Kamis, besok Jumat nggak mungkin. Senin harusnya Pak Kapolri nggak usah hadir nanti. Hadir Selasa ditangkap, lah itu baru Mbak. Tapi kalau nanti Mabes Polri Senin itu hadir, ya sudah wassalam. Artinya menunggu lagi sampai proses pra peradilan. Karena namanya suatu upaya paksa Mbak, siapapun orangnya selalu menghindar dalam suatu upaya paksa penahanan. Ini yang menyakitkan. Sehingga adu strategi baik Pak Firly terhadap kaitannya Polri, cepat-cepat bagaimana kita penegakan hukum selain masalah hukum, tapi juga bagaimana respon positif masyarakat, sehingga dalam negara hukum ini betul-betul bahwa oh ya kita equal, oh ya hukum itu tidak tebang pilih. Begitu Mbak. Tapi Anda punya keyakinan strategi ini akan dilakukan oleh Polri? Niat Ya, ini? saya punya keyakinan karena hari ini sudah Kamis, jadi minggu ini nggak mungkin, berarti minggu depan. Tapi kalau seandainya itu 11 itu hadir, ya kita masih berharap-harap situasi berpanjang-panjang. Artinya menjadi drama-drama kembali gitu loh Mbak. Oke, Pak Yasin, selain kemudian tadi seharusnya tetap melakukan bantuan hukum kepada Firly Bahuri, apalagi yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK walaupun memang bisa dikatakan semua perlu waktu, tidak cepat untuk seperti membalikan tangan, mengembalikan citra KPK begitu ya yang sudah terlanjur dalam tanda kutip tercoreng. Ini seperti apa upayanya yang memang seharusnya dilakukan oleh KPK? Ya, statementnya dari pimpinan KPK itu, apalagi sekarang ada penunjukan PLT ketuanya, ya mendorong proses hukum yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Jadi jangan malah dibelain yang belum terbukti dan lain sebagainya, enggak usah itu. Statement-statement seperti itu enggak usah. Jadi kalau melakukan koordinasinya itu sifatnya mempercepat proses hukum sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan proses hukum yang tidak baik, tapi proses hukum sesuai dengan due process of law. Itu KPK seharusnya begitu. Dan internal KPK sudah mulai bebenah diri agar kepercayaan publik itu pulih kembali kepada KPK. Ini loh KPK bisa jadi role model, penegakan kode etik. Setiap pimpinan yang akan ketemu dengan pihak lain harus izin atau permisi kepada pimpinan yang lain seperti yang kami lakukan dulu periode 2 itu seperti itu. Saya mau ketemu ini, izin kepada 4 pimpinan lain. 4 pimpinan lain tidak setuju, misalnya jangan Pak Yasin. Itu walaupun sekarang misalnya belum tersangka nih, bisa jadi ini akan bisa naik ke penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya jangan ditemui orang itu, ya kita enggak patuh, jangan kok membiarkan yang lain. Anda melihatnya kultur itu sudah tidak ada lagi begitu di KPK? Sampai ya, bisa sampai terjadi seperti ini? Ya, seharusnya main permainan olahraga ya, yang bermain dengan menghadirkan orang lain atau melibatkan orang lain seperti badminton, tenis, apalagi golf, itu yang tertulis di dalam kode etik itu tidak dilakukan sama sekali. Nahanlah selama periode dia ada di situ. Nah, jangan sampai ini perpanjangan untuk dimanfaatkan untuk lobby-lobby seperti itu. Dikasih perpanjangan malah tidak bersyukur, tidak menahan diri. Tapi dipakai untuk lobby-lobby. Ini kan masyarakat nilainya seperti itu. Kami dulu minta izin ke 4 pimpinan yang lain apabila ingin ketemu pihak lain. Pihak lain itu yang kita tidak tahu orang ini sedang diproses hukum atau tidak. Mungkin salah satu pimpinan lain itu tahu. Oh jangan Pak Yasin misalnya. Oh jangan Pak Chandra, jangan Pak Bibit, jangan Pak Haryono misalnya seperti itu. Jadi mengingatkan. Nah ini pernah terjadi kalau tidak minta izin semaunya sendiri. Mentang-mentang sebagai ketua. Padahal ketua itu ya sama-sama dengan wakil ketua itu wakil ketua itu juga pimpinan. Bukan wakil ketua itu di bawah ketua KPK. Itu loh, kolektif kolegial itu ya one vote, one voice gitu loh, saling mengingatkan sehingga milieu seperti itu untuk menegakkan integritas itu terbangun baik sesuai dengan aturan kode etik yang harus ditaati dan diberikan contoh oleh pimpinannya sehingga ke bawah itu mengikuti aturan-aturan yang ditegakkan dimulai dari pimpinannya ke seluruh jajarannya ya, sehingga itu menjadi milieu yang baik kembali lagi kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dan semua harus ada SOP-nya.
Jangan sampai melanggar SOP di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi KPK. Ada SOP gratifikasi, ada SOP LHKPN, ada SOP tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Semua dituangkan dalam SOP dan ditaati oleh jajaran internal KPK. Itulah yang membuat solidnya KPK di dalam menegakkan, katakanlah, role model di dalam penegakan hukum dan berperilaku berintegritas serta independen. Begitu, Mbak Disti. Oke, kita akan tunggu bagaimana penyidikan dari kasus yang menjerat kemudian Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Kita kawal bersama. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 M. Yasin, dan juga sebelumnya ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Mas Taufik Basari. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat pagi.